Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sulistiani dengan NPM 25111029. Saya berasal dari prodi S1 Sastra Inggris 2025. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar yang berjudul Haji dan Umroh. Yang pertama, pengertian haji. Pengertian haji adalah datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara yang telah ditetapkan. Dan pengertian umroh, menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Penamaan haji atau umroh yang pertama untuk membersihkan jiwa, dan yang kedua diampuni dosa, yang ketiga menerima kemuliaan Allah di akhirat, dan yang keempat sabda Rasul, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan dia tidak bersagama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis Al-Bukhari Muslim. Hukum haji atau umroh adalah mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji atau umroh yang pertama Islam, yang kedua berakal, dan yang ketiga baligh, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu. Perbedaan haji dan umroh yaitu umroh itu bisa dilakukan setiap saat, sedangkan haji itu dilakukan hanya pada 1 Syawal sampai dengan 13 Zulhijjah. Rukun dan wajib umroh, yang pertama rukun itu ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Dan yang kedua ada wajib, yaitu berihram dari miqat. Apabila dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah tetapi harus membayar dam. Di sini ada miqat. Miqat adalah tempat atau waktu untuk memulai berirat ihram, ada dua macam. Yang pertama miqat zamani, waktu atau bulan-bulan haji yaitu Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Dan yang kedua miqat makani. Yang pertama tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umrah. Tempat-tempat berihram yang pertama penduduk Madinah, Zulhulaifah, Bir Ali. Penduduk Syam, Al-Jufa. Penduduk Najd, Qurnul Munazil. Penduduk Yaman, Yalamlam. Penduduk Irak, Zaitu Irak. Miqat. Untuk jemaah dari Indonesia, miqat dilakukan di Zulhulaifah atau Bir Ali, yaitu bagi jemaah yang langsung berziarah ke Madinah di atas pesawat terbang saat melintasi Qurnul Manazil sekitar setengah malam sebelum pesawat mendarat. Bandara King Abdul Aziz Jeddah berdasarkan pada Hadwa Miqat searah dengan miqat sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam menetapkan Zatu Irqin. Mekah adalah miqat haji bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, mereka yang sudah sanggup tinggal di Mekah. Ihram dan niat. Bacaan niat umrah, nawaitul umrata wa amratu biha lillahi ta'ala, yang artinya niat umrah harus dilaksanakan di miqat yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai dua helai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai, akan tetapi wajib menutupi semua auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sebelum berihram disunahkan untuk mandi, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memakai minyak wangi di badan. Kemudian pakaian kedua kain ihram diutamakan berwarna putih, sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Contoh penggunaan ihram:
Setelah menggunakan kain ihram, baru membaca niat sambil menghadap ke kiblat, kemudian menuju Masjidil Haram sambil membacakan talbiyah dengan suara keras, kecuali wanita. Pakaiannya bisa kalian lihat di sini. Cara menggunakan kain ihram pada saat melaksanakan tawaf itu seperti ini. Selanjutnya, larangan berihram. Yang pertama, mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut, dan yang kedua memotong kuku, yang ketiga menutup kepala bagi laki-laki, yang keempat memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita, yang kelima memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, yang keenam memakai wewangian, yang ketujuh berbulu binatang darat, yang kedelapan meminang dan melakukan akad nikah, yang kesembilan bersetubuh sebelum tahallul, yang ke-10 bercumbu. Selanjutnya adalah talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, inna hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika la. Yang artinya, bacaan talbiyah dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larangan-larangan berihram baginya. Yang kedua, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu di sekelilingi Baitullah adalah seperti sholat, bedanya kalian berbicara di dalamnya. Tawaf, maka orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Tawaf dimulai di Hajar Aswad, usap dengan tangan kanan lalu cium jika memungkinkan. Tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang saat ciumannya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apabila tidak, mungkin cukup mengusap dengan tangan kanan lalu tangan itu dicium, atau cukup dengan memberi isyarat sekali dengan tangan kanan seraya mengucapkan Allahu Akbar tanpa diiringi dengan mencium tangan. Tawaf. Yang pertama, jadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Yang kedua, berjalan sepanjang rukun Yamami, sudut sebelum Hajar Aswad, disunahkan mengusapnya. Yang ketiga, kemudian disunahkan mengusap dan mencium Hajar Aswad. Bila tidak dapat melakukan, diperbolehkan dilakukan dengan memberi isyarat dengan menghadapkan kedua tangan kanan ke Hajar Aswad dan berjalan seperti biasanya. Dan yang terakhir, antara rukun Yamami dengan Hajar Aswad dengan membaca doa sebagai berikut. Selanjutnya ada sya'i. Sya'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sya'i adalah satu rukun haji dan umrah. Sya'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab syar'i yaitu pertama dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah. Yang kedua, keadaan suci. Yang ketiga, berjalan kaki atau berlari. Yang keempat, memperbanyak zikir. Yang kelima, menahan pandangan dan menjaga lidah. Yang keenam, tidak boleh menyakiti orang lain. Dan yang ketujuh, mensucikan jiwa raga. Dan ada tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari sekitar 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umrah dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Dan selanjutnya ada dam. Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umrah tapi melakukan pelanggaran tertentu atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan-larangan seperti ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam yaitu melakukan haji di Qiran atau Tamatu. Yang kedua, tidak ihram dari miqat. Dan yang ketiga, tidak mabit 1 di Muzdalifah. Yang keempat, tidak mabit 2 di Mina. Dan yang kelima, tidak melontar jumrah. Dan yang terakhir, tidak melakukan tawaf di wada. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.